Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Permisi Bu. Aduh, Iya, bisa Bu silakan nih. duduk, Mak. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Pak Oji hari ini ya. Hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak ya. Saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak. Lalu kira-kira apa saja yang dapat saya lakukan untuk membantu Bapak ya? Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu yang sudah bisa mendampingi saya pada kegiatan hari ini. Saya ingin Ibu dapat membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, meningkatkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya, baik, seperti itu ya Pak. Baik, saya memberi sepenuhnya apa yang akan Bapak lakukan. Kira-kira di bagian mana yang akan Bapak fokuskan pada coaching hari ini? Baik Bu, saya ingin memfokuskan pada bagian memperhatikan Ibu nih mampu memperhatikan cara saya aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh, baik, seperti itu. Itu keren sekali menurut saya, Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, lalu menurut Bapak, sudah sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya sih Bu ya percaya, yakin bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna Ibu ya dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya pasti bisa akan lebih baik dalam membimbing murid dalam proses pembelajaran. Baik sekali itu Pak. Lalu apa sih harapan Bapak dalam observasi kita hari ini? Harapan saya Ibu ya pada kegiatan observasi ini Ibu dapat memberikan pandangan yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya tadi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Yang baik seperti itu. Mungkin sekarang waktunya untuk dimulai coachingnya ya Bapak ya? Iya betul Bu. Saya terima kasih Bu ya. Iya. Mungkin ada obrolan lagi dengan Ibu. Siap. Selamat pagi Bapak Lukman. Pagi Pak, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model TITA ya Bapak ya. Pertama, mari kita mulai terlebih dahulu Bapak ya untuk menetapkan tujuan dari sesi coaching dengan alur cerita hari ini. Apa yang ingin kita capai dari Pak Lukman ini dalam sesi coaching kita? Saya yang ingin saya capai adalah untuk meningkatkan kemampuan saya Pak dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik, tujuannya jelas ya Pak ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa memangnya hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Gitu. Setelah diidentifikasi hambatan tersebut, Bapak ya, kita lanjut dengan rencana aksi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Kira-kira nih Pak Lukman, rencana aksi konkret yang dapat Anda lakukan dalam meningkatkan pengelolaan waktu Bapak itu seperti apa? Saya sih Pak memiliki rencana untuk membuatkan jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensi. Oh bagus, itu rencana aksi yang jelas ya Bapak ya. Sekarang bagaimana Bapak untuk menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Kira-kira apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen itu? Saya akan mencoba untuk membuat dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Seperti ini. Jadi Bapak melibatkan rekan kerja ya? Iya. Baik. Bagaimana Anda nanti bertanggung jawab dalam rencana aksi tersebut? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana aksi tersebut? Untuk memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja, saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika memang itu di. Oke,
Ada lagi mungkin yang bisa saya bantu? Bapak? Mungkin cukup ini Pak. Mudah-mudahan dengan saya juga berterima kasih. Tapi saya mohon Pak ikut menjadi. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Ibu juga bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih juga Bapak telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin bahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetisi tersebut? Baik Bu, saya merasa saya telah melakukan yang baik mengenai kompetensi itu. Oh begitu. Apa yang membuat Bapak berpikir demikian? Saya sih tadi ini Bu ya, merasa telah mampu dalam melakukan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berobat dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Tentu boleh Bu. Ya, silakan. Jadi saya melihat bahwa Bapak ini telah melakukan kegiatan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu sesuai dengan standar yang telah kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ibu, untuk saya senang Ibu ya mendengarnya. Terima kasih juga atas umpan balik. Namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat coaching, Bapak melakukan aksi yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang terdapat. Bagaimana pandangannya? Yuk, saya mengerti. Saya tentunya Ibu ya akan berusaha untuk meningkatkan lebih dalam hal tersebut. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Baik, saya Ibu berencana akan melakukan latihan lebih intensif lagi dalam meningkatkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif deh. Itu langkah yang baik ya Pak Yes. Saya akan mencatat hasil observasi ini di dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Baik Bu, saya merasa lebih bisa memahami area di mana saya perlu berkembang lebih. Dan juga saya berterima kasih pada Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan. Baik, terima kasih juga ya Pak. Saya senang sekali bekerja sama dengan Bapak. Sama-sama, saya Ibu yang harusnya berterima kasih. Baik Bu, itu ya cukup. Saya mau lanjut aktivitas. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak Lukman. Pagi Pak. Senang bertemu Bapak hari ini dalam membicarakan peningkatan keterampilan coaching ya. Iya. Saya ingin memberikan dukungan penuh sama Bapak untuk coaching kali ini gitu ya. Nanti coaching maksudnya kira-kira apa sih yang saya bisa bantu untuk Bapak Lukman hari ini? Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak untuk bisa mendampingi saya hari ini. Saya ingin Bapak dapat membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya baik Pak Lukman, saya tentu akan mendukung dalam hal itu ya. Kira-kira Bapak Lukman di bagian mana nih yang ingin Bapak Lukman fokuskan untuk nanti observasi gitu ya? Saya ingin fokus dapat mengaktifkan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna itu Pak. Good, keren itu ya Pak Lukman ya. Ya insya Allah Pak. Menurut Pak Lukman nih, sudah sejauh mana memangnya kemampuan Bapak dalam hal itu? Saya sih percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oh gitu, iya saya paham. Pak Lukman, kira-kira nih menurut Pak Lukman, harapan Pak Lukman
di observasi kali ini yang nanti akan dilaksanakan kira-kira apa ya? Saya berharap pada observasi ini dapat memberikan umpan balik. Bapak ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu pengembangan saya, nah, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna tadi. Oke, bagus. Semoga maaf sebelumnya ada lagi yang mungkin bisa dibantu. Mungkin untuk sementara ini dulu Pak, karena saya juga mau melakukan coaching nih Pak. Oh iya. Baik, mohon Bapak kesediaannya untuk mengobservasi nanti. Oh iya, tentu Pak Lukman. Dari saya cukup dulu ya. Nanti mungkin kita ketemu lagi nanti ya setelah Siap. Bapak. Sukses ya Pak Lukman ya. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, sama-sama Pak Lukman ya. Gimana Bu Pipi? Hari ini kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Hari ini kan mau melakukan sesi coaching ya Bu ya? Iya. Menggunakan model tinta. Pertama-tama mari kita mulai terlebih dahulu untuk menetapkan tujuan dari sesi coaching kita ini. Apa yang Ibu capai nih dari sesi coaching ini? Ya, saya coaching hari ini untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Gitu ya. Tujuan yang jelas sekarang kita lakukan nih untuk identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan penggunaan waktu ya Bu ya. Iya. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Baik begini Coach, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Jadi saya keteteran gitu Coach. Oh gitu ya. Iya. Nah setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, dengan merencanakan aksi yang dapat dilakukan nih untuk mengatasi masalah tersebut, apa rencana aksinya nih Bu nih? Yang konkret nih rencananya. Baik, ada satu rencana yang saya pikirkan, yaitu saya membuat jadwal yang lebih terstruktur dari dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Jadi yang lebih urgen saya lakukan terlebih dahulu, baru yang ke tugas-tugas yang lain seperti itu. Bagus, itu rencana aksi yang sangat jelas sekali. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini yang dapat membantu Ibu kira-kira nih dalam menjaga komitmen ini gimana nih? Baik, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya ini. Terakhir nih, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Nah, siapa yang dapat membantu Ibu nih dalam kegiatan ini? Baik, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Bagus itu. Ya mudah-mudahan nanti aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, dengan lancar. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu? Untuk sementara sekian dulu Pak. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Pak Lukman. Ya Pak. Gimana Pak? Terima Gimana kasih. Pak tadi pelaksanaan saya tadi menurut Bapak nih? Saya terima kasih ya, tadi udah luar biasa itu Pak Lukman mengadakan coachingnya. Saya ingin juga dengan Pak Lukman membahas sedikit ya tentang hasil observasi yang telah Pak Lukman lakukan. Ya saya tadi sudah melihatnya sebagai observer. Kira-kira nih Pak Lukman, bagaimana Bapak Lukman menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak Lukman? Saya sih merasa bahwa saya itu telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Menurut saya sih, tapi kan menurut Bapak berbeda Pak. Iya. Nah, memang menurut Pak Lukman nih, kenapa bisa merasa seperti itu? Ya karena yang ketentuan yang awal kita tadi Pak, saya merasa saya telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Pak.
Jadi saya merasa sudah itu. Kompetensi boleh Pak Lukman, saya berbagi dengan Pak Lukman berdasarkan hasil pengamatan saya nih ya Pak Lukman ya. Saya tadi melihat bahwa Pak Lukman telah melakukannya betul, kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan jawaban sudah sangat baik sesuai dengan standar yang memang sudah kita rujuk gitu ya. Mengenai itu bagaimana pendapat Pak Lukman? Saya sih merasa sangat senang mendengarnya Pak. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Ya, cuman begini ya Pak Lukman ya, sedikit masukan ada juga ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlulah ditingkatkan. Kemudian, Insya Allah Pak, Insya Allah. ya misalnya tadi ya saya melihat observasi yang Pak Lukman lakukan itu, saya perhatikan saat Bapak pelaksanaan coaching, Bapak itu memang betul melakukan aksinya sangat baik, yang seharusnya memang harus lebih ditingkatkan lagi menurut saya. Emang Insya sudah Allah, Pak. baik, Insya sudah Allah, baik, Pak. tapi ya harus ditingkatkan lagi. Nah, Insya Allah, kira-kira dengan apa ya pandangan Pak Lukman seperti apa? Ya, saya mengerti Pak maksud Bapak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Pak. Gitu Pak. Oke, dari diskusi kita nih, apa sih langkah konkret yang nanti akan Pak Lukman ambil dalam meningkatkan performa di area tersebut? Nah sebenarnya saya berencana untuk melakukan berlatih lagi lebih intensif. Betul. Dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Pak. Ya sip, itu langkah yang sangat baik ya Pak Lukman ya. Saya juga akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form saya ya, form supervisi akademik. Kemudian terakhir nih Pak Lukman, apa sih yang Bapak peroleh dari hasil tersebut? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih juga atas bimbingan dan umpan balik dari yang diberikan oleh Bapak. Oke, sama-sama Pak Lukman, semoga apa ya, hasil dari kita ini mendapatkan apa ya, keberkahan juga. Amin amin Pak. Dan Bapak Lukman disukseskan dalam Amin. segala kegiatannya. Oke Pak Lukman, seperti itu ya. Terima kasih Pak Lukman ya. Terima kasih. Ya. Saya juga itu Pak, saya Ya Pak Lukman, sukses Pak Lukman ya. Yo, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Pipi? Tadi dari lapangan. Oh, iya. Bagus, Gimana Pak. sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya ini Bu Pipi mau ada apa nih kira-kiranya? Nah, saya hari ini mau coaching. Oh Pak. iya ya, mau coaching ya. Saya sangat merasa senang sekali bisa membantu Ibu membicarakan meningkatkan keterampilan coaching ya Ibu ya. Iya. Saya ingin memberikan dukungan sepenuhnya untuk Ibu untuk melaksanakan hal itu. Iya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Baik Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak, karena Sama-sama. sudah di sini mendampingi saya mau coaching sama teman saya nanti. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Saya sangat mendukung sekali dalam hal ini. Di bagian mana yang ingin Ibu fokuskan? Ya, yang ingin saya fokuskan yaitu Bapak perhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya bertanya pada coaching nanti. Jadi dengan pertanyaan yang bermakna gitu Pak. Begitu ya. Ya. Menurut Ibu kira-kira nih sejauh mana nih kemampuan Ibu dalam hal ini? Baik, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran. Paham. Jadi harapan dari observasi kita ini harapannya apa nih? Ya, saya berharap pada observasi ini Bapak dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh, baik. Berarti mau dilaksanakan sekarang juga nih Iya. coachingnya. Oh, baik. Saya mungkin nanti akan memberikan umpan balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, gimana Mau aja sehat? Alhamdulillah Bu. Oh. Aduh, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Seru Mak.
Selamat sore Pak Oje. Selamat sore, aduh coach. Sehat Sehat, Pak? Pak. Alhamdulillah, saya juga ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan ada sesi coaching ya Pak ya. Kita akan menggunakan model kita. Pertama-tama mari kita mulai terlebih dahulu untuk menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Ya coach, saya ingin punya capaian untuk kegiatan coaching kali ini adalah dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif ya coach. Baik, tujuannya jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Begini coach ya, saya itu sering merasa kesulitan coach ya, dalam dalam menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi saya ingin minta sama coach untuk membantu saya dalam hal ini, bagaimana ya coach ya? Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Saya sih coach ya, punya rencana kedepannya ingin membuat jadwalnya yang lebih terstruktur gitu. Kemudian memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat urgennya gitu coach. Bagus, rencana yang sangat jelas. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Terima kasih. Saya akan mencoba untuk membuat semacam reminder ya coach ya. Dan mengajak minta ke rekan kerja saya termasuk sejawat di sekolah gitu ya untuk mendukung rencana tersebut. Baik, yang terakhir bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Saya mungkin akan memantau gitu ya, memantau perkembangan saya secara berkala dan juga akan meminta umpan balik tadi ya ke rekan sejawat, dan juga saya akan mencari sumber tambahan lain bila mana memang diperlukan. Begitu. Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Nah itu saya akan ke aplikasi itu minta bantuan seperti itu. Oh seperti itu. Baik, semoga rencananya, aksinya berjalan dengan lancar. Nanti kita bicarakan kembali ya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak sudah terima kasih. Saya duluan ya Pak ya. Mau ada perlu terima kasih untuk Bapak Supervisor sama coach. Sama-sama Moze, sama-sama. Oke, selamat sore. Maaf ya. Assalamualaikum. Begini Bu ya, pelaksanaan tadi, coaching tadi kira-kira nih apa yang membuat gimana Ibu tadi telah melakukan coaching sebelumnya. Nah, bagaimana menilai performa dalam percakapan tadi? Kira-kira nih, Ibu, perasaan Ibu seperti apa nih? Saya tadi kan sudah melakukan coaching ya, Yeah. lalu saya merasa bahwa saya itu sudah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Yang membuat merasa Ibu sudah baik itu apa nih? Jadi begini ya Pak, saya tadi telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu kepada si coach tadi. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya nih. Saya menilai bahwa Ibu itu telah melakukan atau mendengarkan aktif betul apa yang Ibu sampaikan tadi. Terus bagaimana pendapat Ibu nih tentang ini, tentang yang dilakukan pendapatnya? Saya senang sekali ya Pak mendengarnya. Alhamdulillah umpan baiknya sangat baik untuk saya. Nah tadi bagaimana Pak? Bagaimana pendapat saya? Iya pendapat. Kalau tadi kan perasaannya, sekarang pendapatnya nih yang Ibu laksanakan tadi.
kira-kira? Saya kira tadi kan saya coachingnya sudah baik ya Pak, sudah mendengarkan Pak Oje dengan aktif, lalu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu sih Pak. Dari saya dari melihat dari aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, misalnya saat observasi tadi saya memperhatikan saat ibu melakukan pembicaraan tadi atau memberikan semangat kepada coach tadi, sudah sangat baik sekali sih menurut saya, sesuai dengan standar. Jadi bagaimana pandangan ibunya, pandangannya gimana? Oh iya baik, saya mengerti Pak. Nanti kedepannya saya akan tingkatkan lagi kemampuan saya. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan ibu ambil untuk meningkatkan performa ibu pada saat pelaksanaan? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Waduh, bagus, itu langkah yang baik yang sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Mungkin cukup ya untuk observasi saya sampai di sini. Barangkali ada yang bisa dibantu lagi. Sudah, saya rasa cukup sampai segitu. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama.